Kanonisasi menggugurkan Alkitab sebagai kitab suci. Saya Pendeta Tan Honai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Babel besar penyembah Yesus, patung Yesus dan patung Maria, mengklaim Babel besar ini yang melakukan kanon terhadap Alkitab Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama nggak usah ya. Perjanjian Lama sudah very clear, di zaman Yesus sudah clear. Perjanjian Baru diklaim dikanonisasi oleh penyembah patung Yesus dan patung Maria. Babel besar yang dosanya bertimbun-timbun sampai ke langit. Wahyu 17 ayat 5, Wahyu 18 ayat 5. Gara-gara dikanonisasi inilah Perjanjian Baru digugurkan oleh penyembah patung Yesus. Kok bisa, Pak? Perhatikan baik-baik. Sebuah kitab suci mutlak harus ditulis oleh nabi atau rasul. Perjanjian Lama ditulis 26 nabi. Perjanjian Baru ditulis 8 rasul. Oleh penyembah patung Yesus Babel besar yang biang kerok segala kekejian, yang dosanya bertimbun-timbun sampai ke langit, para rasul diganti jadi santo. Santo itu rasul palsu. Ya, Matius diganti Santo Matius, Rasul Matius diganti rasul palsu atau Santo Matius. Petrus diganti Rasul Petrus diganti Santo Petrus. Akibatnya Alkitab tidak lagi ditulis oleh para rasul, tapi ditulis oleh para santo, para rasul palsu. Gugur itu Alkitab jadi kitab suci. Ya, Alkitab hasil kanonisasi dari umat penyembah patung Yesus ini dijiplak oleh umat penyembah segitiga, ya. Tritunggal segitiga, umat tukang protes kambing terkutuk, ya. Umat protes melulu, menjiplak dari Alkitab, bikinannya kanonisasi dari umat penyembah patung Yesus dan patung ibunya Yesus, ya. Umat biang kerok, ibu dari segala kekejian, ya. Hasilnya apa? Hasilnya Alkitab yang kesalahannya 6.500. Astagfirullah, 6.500 dari 31.000. 20%. Ini ora waras. Jadi gara-gara kanonisasi dari umat biang kerok atau ibu dari segala kekejian, yaitu Babel besar yang dosanya bertimbun-timbun sampai ke langit, nanti jadi keraknya neraka. Gara-gara umat inilah Alkitab Perjanjian Baru menjadi gugur jadi kitab suci. Dibuktikan sekarang dipegang oleh kelompok protesan, protes melulu. Allah roh diprotes, jadi Allah itu pribadi. Allah itu satu, ya, diganti menjadi ya 3 biji dan seterusnya, ya. Yang kesalahannya berapa? 20%, sekitar 20%. Itu gara-gara kerjaannya para santo rasul palsu. 2 Korintus 11 ayat 13. Kasihan ya, Petrus itu Kristen. Petrus menulis 1 Petrus 4 ayat 16 sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus, lalu diganti jadi Santo Petrus, penyembah Tritunggal. Ya, kasihan toh Petrus, ya. Maka dari itu Alkitab Perjanjian Baru divalidasi ketika rasul belum mati. Pada tahun 70 Masehi Septuaginta, semua rasul penulis Alkitab Perjanjian Baru masih hidup. Mereka memverifikasi, lalu merubah dari bahasa Aramaik menjadi bahasa Yunani. Itu sebabnya penyembah patung Yesus mereka-reka ngarang bebas. Septuaginta itu bukan tahun 70 Masehi. Tujuannya apa? Supaya Perjanjian Baru ditulis oleh rasul palsu para santo yang sudah mati. Waktu masih hidup dia rasul, ketika sudah mati dijadikan santo. Lalu santo ini menulis, arwah bisa menulis.
Astagfirullah, Pendeta HTD mudah sekali menjelaskannya. Iya dong, ya, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah kok. Jadi clear, Alkitab Perjanjian Baru menjadi gugur karena diobok-obok, dikanonisasi oleh umat penyembah patung Yesus dan patung Maria, ya, yang dosanya bertimbun-timbun sampai ke langit. Pak HTD, nggak ada Pak orang yang umat penyembah patung, nggak ada ya. Ya sudah, yuk pada ketawa yuk. Mereka mengatakan tidak ada penyembah patung Yesus, patung Maria tidak ada. Yuk ketawa rame-rame. Yesus berkata, akulah Allah, kamu semua anak-anakku. Yesus pastikan Dia jamin surga. Yesus Kristus Tuhan Allah satu-satunya. Mari tinggikan Dia, mari muliakan Dia. Yesus Kristus Tuhan Allah satu-satunya. Bertahta Dia di surga, memerintah penuh kuasa. Seluruh bumi surga menyembah Dia. Yesus Tuhan Allah. Kepada umat lain ya nggak usah mengolok-olok lah. Introspeksi kitabmu sendiri gugur atau tidak. Astagfirullah, iya ya Pak Dede. That it, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya, amin.